Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama kami akan membahas mengenai algoritma Dijkstra. Nah, pertama-tama pengertian dari algoritma Dijkstra itu sendiri. Jadi algoritma Dijkstra itu diterapkan untuk mencari lintasan terpendek pada graf yang berarah. Nah, tapi algoritma ini juga bisa digunakan pada graf yang tidak berarah. Nah, jadi algoritma Dijkstra itu mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah, yang di dalam langkah itu terdapat bobot atau nilainya. Nah, algoritma ini menggunakan prinsip greedy. Nah, jadi prinsip greedy pada algoritma Dijkstra ini menyatakan bahwa pada setiap langkah kita itu memilih sisi yang bobotnya minimum dan memasukkannya dalam himpunan solusi. Bobot minimum atau bisa dibilang nilai yang terkecil atau jarak yang terpendek. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan ada sebuah graf berbobot dengan emo simpul. Nah, dinyatakan dengan matriks A sama dengan MIJ. Nah, MIJ ini mempunyai bobot sisi yaitu I, J. Pada graf tak berarah MIJ sama dengan MIJ. Nah, kemudian MIJ ini akan bernilai 0 atau angka bisa selain 0 mau 100 atau lebih dan lainnya. Yang artinya jika MIJ ini angka, maka itu artinya simpulnya sudah terhubung. Nah, jika MIJ ini bersimbol infinite, berarti itu belum terhubung simpulnya. Nah, kemudian menggunakan tabel S yang mengandung SI atau simpul. Nah, dengan ketentuan SI sama dengan 1 itu jika simpul I termasuk ke dalam lintasan terpendek. Nah, jika nilainya 0 maka ia tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek, atau bisa dibilang kalau 1 itu true dan 0 itu adalah false. Dan ada pula tabel D yang menyatakan panjang lintasan dari simpul awal A ke simpul I. Jadi panjang lintasan terpendeknya yaitu berapa? Nah, misalnya di sini ada contoh graf yang menyatakan beberapa kota di Amerika. Kalau simpul itu yang nama kotanya Boston, kemudian ada arah itu yang panah, dan 1500 itu adalah bobot atau nilainya. Nah, dari Boston ke Chicago itu namanya lintasan. Nah, ini menggunakan matriks. Menggunakan penyelesaian metode matriks dengan menggunakan tabel. Nah, untuk nilainya itu sendiri, jadi misalkan di sini ada 2,1. Jadi dari San Francisco ke Los Angeles itu jaraknya 300, maka nilainya 300. Nah, kemudian kalau 2,2 yaitu nilainya 0 karena karena itu adalah nilai simpulnya sendiri. Nah, untuk yang infinite artinya ini belum dihubungkan antara San Francisco dengan Denver. Begitupun seterusnya. Nah, ini adalah perhitungan lintasan terpendek dari simpul A sama dengan 5 ke semua simpul lainnya. Nah, jadi di sini ada lelaran atau iterasi, yaitu sebuah proses. Jadi ada berapa proses dalam proses penghitungan dalam graf ini untuk menentukan jarak terpendeknya. Kemudian ada kolom simpul yang dipilih. Nah, jadi ini simpul yang dipilih, misalnya 5. Nah, kemudian ada lintasannya sama itu 5, dan S ini adalah simpul. Jika 0 maka itu artinya simpulnya belum dipilih, dan jika 1 maka itu sudah dipilih. Nah, kemudian di sini ada D. Nah, yang untuk bernilai angka itu berarti dia simpulnya sudah termasuk ke dalam lintasan terpendek. Nah, jika infinite itu belum termasuk. Nah, untuk menghubungkan lintasannya dari simpul ke simpul, kenapa tidak berurutan? Karena ini agar terlihat lebih rapih dan lebih terstruktur
struktur gitu, perbedaannya lebih kelihatan. Misalnya ini lintasan 5,6, maka S itu adalah 0,0001100. Nah, untuk jaraknya itu jadi dijumlahkan dari yang ini, tabel sebelumnya. Nah, ini adalah kesimpulannya, menentukan lintasan terpendeknya dari simpul ke simpul lainnya. Nah, adapun ini contoh algoritma Dijkstra-nya. Jadi yang pertama itu ada S atau simpul, dan itu ada lintasannya dan juga bobot serta arah simpulnya. Jadi dari S ke 23. Nah, berarti itu kan bobotnya 23, maka simpul tersebut hanya 23. Begitupun dengan 1 dan 2. Nah, kemudian yang awalnya tadinya nilai infinite, kemudian menuju ke situ arahnya. Nah, jadi dari S ke 1 itu kan bobotnya 1, kemudian dari 1 ke infinite itu 8. Nah, dijumlahkan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Begitupun dengan simpul 14, yaitu hasil penjumlahan dari 1 ditambah 13. Nah, sampai semua nilai infinite ini terpenuhi atau semuanya mempunyai nilai. Saya Irfan Cahyo akan melanjutkan penjelasan tentang algoritma Dijkstra ini. Untuk algoritma Dijkstra ini dinyatakan dalam notasi pseudocode sebagai berikut. Untuk prosedur Dijkstra sendiri yaitu dengan menginputkan M di sini adalah matriks, dan kemudian ada A ini sebagai simpul awal. Nah, untuk mencari lintasan terpendek dari simpul awal atau kita sebut A ke semua simpul lainnya, yaitu dengan cara memasukkan matriks M dari graf yang berbobot G. G di sini adalah label dari nilai bobot tersebut, dan simpul awal yaitu A akan mendapatkan keluaran yaitu lintasan terpendek dari A ke semua simpul lainnya. Untuk deklarasinya sendiri di sini S1, S2 sampai dengan S seterusnya itu kita deklarasikan dengan integer, kemudian D1, D2 sampai D seterusnya juga integer, kemudian I, J, dan K juga integer. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode algoritma Dijkstra yang kita terapkan. Kemudian lanjut, untuk penerapan algoritma Dijkstra pada jaringan komputer sendiri, jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf di mana setiap simpul dinyatakan setiap simpulnya itu kita nyatakan sebagai komputer atau router. Dari sisi di dalam graf menyatakan saluran komunikasi atau yang kita sebut juga seperti link. Untuk setiap sisi mempunyai label nilai yang disebut dengan bobot. Sebagai contoh tadi kita beri bobot dengan label nilai G. Nah, bobot tersebut dapat dinyatakan jarak geografisnya satuan kilometer, kemudian ada kecepatan transfer data dan waktu pengiriman. Nah, untuk kelanjutan dari penerapan algoritma Dijkstra pada jaringan komputer sendiri, yaitu juga bisa mencari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan, atau dapat kita artikan sebagai menentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan di dalam graf dengan mempresentasikan jaringan komputer tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra ini adalah sebuah algoritma yang banyak digunakan untuk mencari lintasan terpendek. Nah, kemudian ini adalah salah satu simulasinya, yaitu dapat kita lihat untuk jarak lintasan yang paling terpendek adalah yaitu router 3 ke router 6, di mana di sini yaitu ada 340 km dengan kecepatan 20 KB per second ya. Nah, untuk referensinya sendiri kita mengambil dari Renaldi Munir 2010, yaitu dengan judul Diktat Kuliah Strategi Algoritma, yaitu dari ITB. Kemudian Gilles Broussard tahun 1996 dengan Fundamental of Algorithm
Prentice Hall. Ini dari New Jersey. Kemudian Corman et al. Tahun 2009 dengan judul Introduction to Algorithm, itu yang third edition dari MIT. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini kita akan mengimplementasikan algoritma Dijkstra menggunakan bahasa C++. Nah, di sini saya menggunakan topik block. Langsung saja. Yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan variabel global. Variabel global di sini itu yaitu 99 yang dimaksudkan untuk mensimbolkan hingga nanti yang berguna pada saat menandai vertex yang belum dikunjungi. Nah, cara mendefinisikan itu kita menggunakan konstanta define. Ini 99. Kita buat di program. Yang pertama kita lakukan itu untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang akan berguna nanti. Ya, saya akan memakai variabel i, j. Nanti juga kita butuh source. Nah, source ini nanti adalah variabel sebagai vertex asal, dan ada get dan kita butuh variabel pengganti n, dan nanti juga ada update tentunya. Teks kita juga nanti ambil bobot minimum. Oke. Nah, kemudian kita masukkan jumlah vertex jumlah vertex dari graph yang akan kita buat. Menggunakan variabel. Nah, kita juga membutuhkan ini itu ada keterangan di sini. Jumlah Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mendeklarasikan
variabel array matrix. Ini kan weight itu bobot. Kita membutuhkan matriks di sini itu karena bobot itu kan terdiri dari vertex. Bobot itu menghubungkan vertex satu dengan vertex yang lainnya. Jadi dia harus dalam ada juga buffer. Juga ini tuh nanti saat kita start memproses algoritma tersebut. Kita kasih di sini ya. Definisikan matriks. Dan kita lakukan adalah untuk menginisialisasi nilai awal dari bobot, buffer, dan variabel lainnya menggunakan perlangan octave for. Ini dari tadi kita masukkan nilai variabel var n, kita inputkan variabel var, kemudian ada proof ini sama itu berulangan lagi untuk menampilkan bukan menampilkan ada membuat vertex awalnya. Oke, kenapa INF itu infinity ya teman-teman? Jadi kan kalau misalnya algoritma Dijkstra sama matematika diskrit itu hal yang pertama kita lakukan itu adalah untuk menandai bahwa seluruh vertexnya belum dikunjungi dengan kalau
misalnya vertex yang belum dikunjungi itu ditandai dengan tanda tak hingga gitu teman-teman. Nah, ini kita buat kayak F9. Oke teman-teman, masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu memasukkan nilai dari setiap bobot yang menghubungkan vertex satu dengan vertex lainnya. Oke, ini penjelasan di sini ya. Masukkan bobot nah, caranya itu kita menggunakan looping for i sama 1 dari perulangan lagi untuk tujuannya. Jadi ini dibuatkan sebagai vertex awal, bukan, maksudnya ya vertex awal dan J adalah vertex. Jadi ini itu bukan sama dengan 1, melainkan dengan I itu dari I tambah 1 agar tidak ada vertex yang menuju ke vertex itu sendiri, maksudnya vertex yang mempunyai yang tujuan dan awalnya sama begitu. Maksudnya vertex itu adalah awal dan dia juga berperan sebagai tujuan. Nah, kita tambahkan dengan J dari vertex I. Vertex nah, karena misalnya kalau kita ingin tidak ada sisi yang menuju bobot menuju vertex, kan di sini vertex 1 ke masukkan bobot vertex 1 ke bobot vertex 2, tapi kita tidak ingin ada sisi atau lintasan yang menghubungkan antar vertex 1 dan vertex 2, maka kita buat inputannya itu 99 atau infinity. Kalau misalnya dalam matematika diskrit simbolnya itu adalah ini, jadi kita tangan di sini ya, input 99 sebagai infinity. Di sini bahwa bobot dari bobot menuju J I sama bobot yang menuju ini B.
Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita memasukkan kita menentukan vertex awal dan vertex tujuannya. Vertex asal maksudnya. Vertex asal dan tujuan. Masukkan vertex awal. Nah, kita gunakan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas sebagai vertex asal, yaitu false. Kemudian kita juga tujuannya vertex akhir. Buat variabel yang telah kita deklarasikan itu target. Kita ganti atau kita definisikan bahwa startnya ini adalah mulainya di asal variabel atau variabel ini. Kemudian kita mengunjungi awalnya dulu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam proses mencari bobot terkecil itu. Di sini keterangan mencari bobot terkecil. Nah, mencari bobot kita menggunakan pengulangan while traveling dulu dengan syaratnya itu di sini kita Alhamdulillah kita masuk ke proses untuk mencari bobotnya dengan syarat isi target, tambahkan juga target dulu nih. Sama dengan sama dengan kemudian kita melakukan update dan for dengan 1 i dari kemudian i
melakukan update itu buff start buffer buffer awal ditambah dengan wait awal. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan terhadap vertex yang sudah dihubungi. Cek vertex update itu lebih daripada cover dan ini ini sama dengan sebelum vertex. Kondisi yang kedua, update dari 5 dan dengan minimum dengan buff E dan M sama E. Ini lagi start ya. Awalnya yang kita dapat menentukan bobot bergerak. Kita definisikan bobot terkecil dengan variabel minimum weight atau bobot minimum. Kita melakukan backtracking untuk mencari jalur yang akan dilalui, jalur minimum dilalui. Caranya definisikan dulu start sama dengan dan kita menggunakan looping while indikasinya dulu jadi kemudian kita kasih keterangan sini X yang dikunjungi. Oke.
sama dengan 1. Nanti begini dengan dengan kemudian yang kita lakukan adalah untuk menampilkan jalur yang dilalui, jalur terpendek yang akan dilalui. Yang pertama kita harus menampilkan bobot kecil, menampilkan bobot yang terkecil yang akan dilalui. Menampilkan jalur yang akan dilalui. Terkecil yang dilalui. Masukkan variabel bobot terkecil itu baik. Kemudian kita akan menampilkan vertex yang dikunjungi melalui jalur terkecil dengan bobot terkecil tadi. Menampil vertex yang dilalui. Caranya kita menggunakan kasih kondisi di sini. Tidak sama dengan 0, maka coba kita running teman-teman, apakah ada kesalahan? Sudah dapat di running, coba kita lihat. Ada yang salah. Di sini ini komanya ada di bawah. Salah ya. Salah di mana? Iya ini kecil ini. Sudah bisa ya teman-teman. Coba kita masukkan berapa vertex, sama 5
Kemudian tentukan apakah berapa bobot dari vertex 1 ke 2. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin jalur menuju dari vertex 1 menuju ke vertex 2, kita tentukan saja angka 99. Nah, langsung ketiga kita isi saja kita kasih 3, yang kelima kita tidak. Nah, kita pergi ke vertex 1. Apakah dia mempunyai jalur? Nah, di sini saya akan dia 7, 3, 4, saya tidak kasih 5, saya kasih 9 ya. 3 ke 4 dari yang terkena kita kasih yang kita tentukan awalnya dari mana. Misalnya saya ingin vertex awalnya itu adalah vertex 2 dan tujuannya adalah 3 atau 4 saja, 4. Nah, bobot terkecil yang dilalui adalah 8 dan lintasan itu ada 2, 3, 9. Kita teman-teman kalau misalnya banyak kesalahan, baiklah teman-teman, coba kita running apakah salah atau tidak. Oke. Nah, ini sudah tidak ada kesalahan. Nah, saya akan coba masukkan jumlahnya ada 5. Kemudian bobot dari vertex 1 ke 2 itu ada 3 misalnya. Dan dari 1 ke 3 saya tidak ingin, jadi vertex 9, 1 ke 4 ada 7 misalnya, 1 ke 5 tidak ada. Kemudian 2 ke 3 misalnya tidak ada, 2 ke 4 misalnya 12, dan 2 ke 5 misalnya tidak ada. Dan 3 ke 4 ada 3 ke 5, 4 ke 5 di jaraknya 11. Kita tentukan vertex awalnya berada di mana dan vertex akhirnya berada di mana. Kemudian saya ingin vertex awalnya itu ada di 1 dan vertex tujuan adalah vertex. Nah, kita lihat di sini bobot terkecilnya dari rute dari dengan bobot terkecil dari vertex 1 menuju vertex 5, yaitu bobotnya total bobot dari rute tersebut ada 21. Nah, vertex yang dilalui apa saja ini dia. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ke channel aku ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Ya, mungkin sampai jumpa di video selanjutnya.